posisi duduknya. Kalau dirapikan, maskernya dirapikan ya. Ya, sudah rapi? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu coba tolong ketua kelasnya dipimpin untuk baca doa. Siap. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya mau lihat dong semangat kalian. Saya pengen tahu yel-yelnya. SMK Bakti Bangsa. Sekolah luar biasa. Oke. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua. Terima kasih. Lalu sebelum saya masuk ke dalam materi yang selanjutnya, minggu lalu pertemuan yang sebelumnya, kira-kira ada yang ingat tidak? Kita pelajaran tentang apa ya materinya? Tentang apa? Yang minggu lalu? Ya, Dara. Tumbuh kembang anak usia prasekolah. Ya, bagus. Terima kasih. Yang lainnya pada nggak ingat ya? Ya. Jadi untuk materi yang kemarin itu adalah tumbuh kembang usia anak prasekolah. Ini masuk tumbuh kembang anak usia prasekolah. Ayo buka bukunya, harus dibaca. Ya benar. Usia anak prasekolah adalah setelah melewati masa usia toddler, yaitu 1-3 tahun. Pada usia 3-5 tahun, perkembangan pada masa ini dapat berlangsung stabil dan masih terjadi peningkatan pertumbuhan serta perkembangan, khususnya pada aktivitas fisik dan kemampuan kognitif. Jadi kalau bisa disimpulkan, usia masa prasekolah yaitu masa di mana anak tersebut belum menginjakkan kakinya di sekolah. Bedanya pertumbuhan dan perkembangan apa sama? Beda. Kalau pertumbuhan apa? Ya, Nazwa? Ya. Oke, betul ya. Terima kasih Nazwa ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan itu lebih ke apa? Ya, artinya bisa diukur. Sedangkan perkembangan itu yang tidak bisa diukur. Dari pelajaran materi ini yang akan saya sampaikan, diharapkan kalian itu dapat membandingkan tahapan dan perkembangan, tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Ya, jadi kalian bisa membandingkan. Ada kok di buku perkembangan motorik. Motorik ada motorik apa aja? Ya, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada motorik kasarnya ngapain? Ya, yang motorik kasarnya yang mana? Kalian amati perkembangannya. Suaranya jelas? Jelas, Bu. Oke, sambil kalian mengamati, saya memberikan tugas KPG. Ya, nanti dikerjakan secara diskusi. Oke, seperti itu. Nanti di dalamnya ada tugas. Coba lihat di lembar berikutnya. Tugas kalian ngapain? Di situ itu ada nama kelompok, kemudian ada nama-nama pribadi juga ya. Ininya dari kelompok berapa? Seperti itu. Lalu sudah lihat soal yang pertama? Ya.
Itu ceritanya suruh ngapain? Mengamati gambar. Mengamati gambar yang disajikan di LKPD ya. Iya. Iya. Terus? Lalu membuat tabel pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang terjadi pada tumbuh kembang. Oke, yang tadi kalian saksikan, yang tadi kalian sudah perhatikan dari PPT dan video. Kalian ingat-ingat, ya? Oh, tadi perkembangannya apa aja ya? Misalnya, oh termasuk perkembangan kognitif apa aja? Tadi sudah saya singgung ya. Oh, termasuk apa lagi? Terus yang kedua apa? Tugas yang kedua, LKPD yang kedua dibuka lagi. Ya, baik, silakan dikerjakan tugasnya. Kita pada mengerjakan semua tugasnya? Iya, Bu. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Nah, di sini saya menilainya per satu anak. Ya, ayo Kasya. Ya, kelompok ini gimana? Dikerjakan ya. Dikerjakan ya. Iya, Bu. Jadi kalau sudah langsung dipaparkan hasil temuan kalian, ya. Nyalain. Ya, sebatas diskusi tentang topik hari ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Kelompok 3. Kelompok 3 tuh sudah mulai hampir mau selesai. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 yang semangat. Jangan lupa bikin ininya apa namanya kalau untuk yang pengalaman itu grafiknya ya. Coba lihat. Ya, oke. Spiritual udah Sudah selesai kan? psikososial Sudah selesai? sebentar Bu psikoseksual Sebentar. psikoseksual Belum? dikit lagi Bu perkembangan pada fase Oke. Kerjakan. Kalau sudah, mari kita tampilkan per kelompok. ini aja Dengan sisa waktu yang ada, kita tampilkan per kelompok. Silahkan ditampilkan secara contohnya juga berkelompok maju ke depan. misalkan mulai menggunakan kata-kata pergaulan sesama teman sebaya di sekolah. Oke, waktunya 35 menit lagi. Ayo kita pergunakan untuk tampil di depan hasil dari pengerjaan LKPD secara berkelompok. Temuan apa yang kalian temukan pada saat 2, 3. Silakan paparkan hasil temuan kalian dari kelompok 1 tentang apa tadi? Perkembangan usia sekolah. Oke, ya. Tolong perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 8 orang yang bernama nama saya Nada Puspanuddin, nama saya Titi Rahayu, nama saya Nadia Mulyasmin, nama saya Tasmi Mulyana, nama saya Esther Daniela, nama saya Fitri Anung Ismi, nama saya Dela Lesmana, nama saya Jeta Francisca. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik dari usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Temuannya apa dari kelompok 1? Apa yang sudah dikerjakan? Dalam perkembangan fisik ada cara berpikir jadi lebih luas, Ya. tinggi badan anak meningkat dan berat badan anak meningkat. Terus? Lalu kesimpulannya, usia 6 sampai 12 tahun adalah usia di mana anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada pertumbuhan dan perkembangan anak 12 tahun ini terdapat terjadi perubahan fisik,
perkembangan maturasi sistem tubuh, perkembangan motorik dan sosial, dan bisa lebih memahami keagamaan. Oke, hanya itu temuannya. Sudah lengkap kah? Sudah lengkap belum? Menurut kalian? Menurut kelompok 2 dan 3 sudah lengkap? Contohnya belum. Oke, tapi terima kasih sudah mencoba. Kalau yang kalian tampilkan ini bukan berarti salah, hanya kurang ditambahkan lagi. Tolong, berarti masukannya kurang contohnya ya? Iya, Bu. Oke, masukan untuk kelompok 1 hanya kurang dari contoh. Ya, nanti tolong diperbaiki ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil amatan dari tugasnya. Di sini biasanya pada usia 6 sampai 12 tahun terdapat perubahan fisik seperti tinggi badan dari waktu ke waktu, terus juga terdapat perubahan berat badan, umumnya naik 2 sampai 3 kg. Rasa peka terhadap citra tubuh mulai terbentuk juga, gigi susu anak lepas satu persatu. Terdapat juga perkembangan kognitif, contohnya seperti mampu membaca, berbahasa, mampu membedakan hal yang serius dan game, serta mampu bercerita. Untuk kesimpulannya, jadi tumbuh kembang anak sudah menjadi perhatian bagi semua orang tua agar anak mampu menjalani hidup dengan sehat dan kuat. Pada dasarnya, tumbuh kembang anak berbeda-beda dalam fase laten secara psikologis. Hanya itu? Ya. Ada yang perlu ditambahkan? Ada masukan dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Ya, masukan dari saya hanya kurang sedikit saja, tapi kalau sudah pemaparannya beserta contohnya sudah bagus. Oke, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat permainan di mana 1, 2, 3, kalau 4 bom tulis bilangnya. Ya, oke. Paham? Paham. Oke. Sekarang saya mulai dari mana nih? Ismi. Oke. Ismi, ayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Bom. 1, 2, 3, bom. 1, 2. Oh, kelompok terakhir berarti yang kelompok 3 ya. Oke, silakan buka, kemudian kalian perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berdiri kami di sini untuk menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang perkembangan dan pertumbuhan anak usia sekolah yaitu 6 sampai 12 tahun. Untuk yang pertama ada pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini terbagi ada 10. Untuk yang pertama ada perkembangan biologis. Nah, perkembangan biologis ini contohnya ada perubahan antara massa otot dan lemak, perubahan wajah, tinggi badan. Selanjutnya ada maturasi sistem tubuh. Nah, contoh dari maturasi sistem tubuh ini terdapat sistem imun, respon antigen, antibodi lebih baik dan bisa melokalisasikan infeksi. Yang ketiga ada maturasi sistem tubuh, contohnya perkembangan motorik, mampu bersepeda, lari, melompat, berenang, mampu membuat keterampilan atau kerajinan. Perkembangan kognitif, mampu membaca, mampu membahas, dan mampu membedakan hal yang serius dan games. Lalu selanjutnya ada perkembangan spiritual, yaitu mengenai konsep natural dan supranatural untuk menjelang usia puber. Setelah itu ada perkembangan psikoseksual. Anak belajar sudut pandang yang berbeda dengan teman sebaya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa anak usia sekolah. Contohnya mulai menggunakan kata-kata pergaulan sesama teman sebaya. Setelah itu ada kesimpulannya. Kesimpulannya pada usia anak sekolah ini disebut juga dengan periode
intelektual karena merupakan tahap pertama anak menggunakan sebagian waktunya untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Oke, sudah itu saja? Sudah, Bu. Hasil temuan dari kelompok 3? Iya, Bu. Oke, baik. Ada yang perlu ditambahkan dari kelompok lain? Apa sudah sangat lengkap? Lengkap? Oke, baik. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali ke tempat semula. Bom, 1, 2, 3, bom, 1, 2. Oke. Artinya konsentrasi kalian masih aman. Masih fokus. Selanjutnya dari yang tadi saya bilang, apa sih dampaknya jika kalian memberikan reward negatif terhadap adik kalian, teman kalian? Apa sih reward negatifnya? Ya, kurang percaya diri. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi itu ingat ya, kalian tidak boleh perlu dengan keluarga kalian, dengan adik kalian, dengan teman, apalagi ya. Lalu apalagi ya, saya ingin bertanya di sini ada yang namanya perkembangan secara kognitif. Apa sih perkembangan secara kognitif? Mampu membaca, berbahasa, mampu Ya. membedakan hal yang serius dan games, dan mampu bercerita. Ya. Jadi usia 6 sampai 12 tahun sudah mulai mampu bercerita. Ya udah nggak bisa dibohongin ya. Bilangnya mau diajak ke Indomaret, kalau dia nggak diajak aja. Dia udah mulai mengingat ya. Oke. Ya. Pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan tentang bagaimana tumbuh kembang anak pas sekolah, Ya. usia sekolah, Ya. sifatnya, terus juga perubahan fisiknya. Oke. Perubahan sikapnya seperti apa, Novia? Perubahan sikapnya yang tadinya lebih pemalu, terus jadi lebih percaya diri. Ya. Terus? Yang tadinya introvert jadi extrovert. Pemberani. Oke. Ya. Udah itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman. Terus kelompok selanjutnya, yuk. Siapa? Silakan ya. Yang mau jawab? Ya, baik. Lo jangan ribut, yang lainnya. Ya. Ya, oke, silakan ya. Anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun adalah masa di mana anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Misalnya badan akan memanjang dan akan terlihat lebih ramping, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak bukit, dan perkembangan spiritual yang lebih mengerti kegiatan keagamaan dan mengenal konsep natural dan supranatural. Oke, baik. Terima kasih Dea. Tepuk tangan dulu ya. Untuk materi hari ini saya cukup. Kita sudah ada TK saja jawab dan juga sudah mengerjakan tugas. Tapi jangan lupa, setelah keluar dari kelas, setelah pulang sekolah, kalian jangan say goodbye untuk materi yang sudah diajarkan. Mau materi apapun, pembelajaran apapun. Iya, Bu. Silakan diulang kembali. Karena nanti kita minggu depan insya Allah kita ketemu lagi untuk LKPD yang kedua. Sistemnya seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, kalau begitu sebelum ditutup ya, tolong dipersiapkan dulu ketua kelas ya, berdoa mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan juga untuk orang dan ya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum.